Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, pada pertemuan kelompok hari ini kita dilaksanakan berbeda ya, karena yang biasanya di rumah, alhamdulillah, karena kita orang desa ya, alhamdulillah kita bisa menyempatkan waktunya itu untuk di kebun pinus ya. Ini adalah artinya bagaimana caranya kita bisa merubah yang biasanya di rumah, kemudian kita di kebun. Untuk apa gunanya? Untuk nge-fresh pikiran ya. Biasanya kalau di rumah juga jenuh ya. Kemudian siang hari ini saya akan artinya memberikan sebuah materi ya terkait tentang berarti pencegahan kekerasan terhadap anak, kemudian ulasan anak tidak mau sekolah ya. Kalau nggak salah minggu kemarin saya pernah menceritakan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, atau sebelumnya yaitu berarti sebelumnya itu pernah ngebahas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak ya. Coba pencegahan kekerasan terhadap anak itu seperti apa ibu-ibu yang ibu-ibu ketahui? Masa sudah lupa sih, 1 minggu kemarin kita pertemuan kelompok ya, jadi seperti itu. Nah sekarang lembar cerita 11,4 ya, lembar kerjanya ini seperti ini Bu, perjalanan tentang artinya bahasa Ibu Endah ya. Ini lembar kerjanya ya, artinya berarti ini adalah seorang ibu atas nama Ibu Endah yang punya anak namanya Nina ya. Kemudian Nina itu artinya nggak mau sekolah karena sering dimarahin terus ya sama orang tuanya atas nama Ibu Endah ya. Kemudian seperti ini. Kemudian ibu sering melakukan atau tidak terhadap anak? Tidak. Yang benar Bu. Benar. Seumpamanya ibaratnya ibu di rumah artinya terhadap anak itu apa? Berarti memarahi sedikit mah wajar ya Bu ya? Wajar. Memberitahu. Iya betul. Jadi ibu itu jangan artinya sekali-kali boleh terhadap anak, tetapi artinya memberikan pendidikan itu tidak mesti harus dengan ngotot atau apa ya, itu perlu. Kemudian begini Bu, coba menurut ibu-ibu semua itu anak tidak mau sekolah itu kenapa atau bagaimana kok bisa seorang anak, contoh di ibu-ibu, kok anak nggak mau sekolah, sepemahaman ibu sih kumaha gimana sharing? Tertekan di rumah, dimarahin terus. Bisa itu berarti. Kemudian Ibu Daryati atau Ibu tidak. Ibu Nina bagaimana? Coba menurut pandangan ibu, kan ibu udah punya anak, otomatis ya budak sok gak sekolah sih sok kira-kira ya naon gitu. Oh iya berarti Dibully. ada bulian. Oh iya betul, masuk. Kemudian Adon. Bu Adon Tidak ada biaya. berarti tidak ada biaya atau uang jajan ya? Ya. Oh iya itu masuk ya. Sebenarnya Bu tidak ya, ini yang perlu dihitung. Sebenarnya kalau uang jajan mah kalau ibu bisa artinya memberikan sebuah pemahaman terhadap anak itu, saya kira kurang lah. Paling yang kenapa anak tidak mau sekolah itu ada dua ya, ada apa, dua faktor, intern dan eksternal. Nah, yang pertama internal itu lemahnya seorang tua di bidang ekonomi, masuk itu tadi ya Bu ya, maksudnya. Kemudian dan dari eksternal itu si anak mengalami kekerasan Bu di sekolah. Kan lamun contoh eta tadi mah di imah berarti masuk itu kekerasan internal Wak. Contohnya nges dicubit, ditajong, bagaimana kan itu akhirnya si anak teh tingkat kesemangatan untuk sekolahnya kan kurang, dilandasi kunaon kali karena ibu Endah keboga duit mungkin apa kerpu yang uang dapur naon lah, pak si anak merangit kulina
tajongan buku mau itu berarti kan permasalahan di keluarga ya. Kemudian di sekolah bisa saja si anak itu berarti mengalami paksaan di lingkungan, salah satunya berarti kan bisa saja ini Bu diancam anak ibu deh, boh dipalak kan bisa eta maksudnya si anak itu nggak mau sekolah wah nyari taman teh ka ibu tapi sok dipendam bagian yang budak mah itu. Terus bisa saja anak mengalami ancaman seksual baik dari teman, kemudian kakak kelas maupun dari guru-guru sekolah. Ancaman seksual bisa saja kan Bu, ibaratnya berarti so meraba-raba hal wajar lakukan namun cara ieu mah geus dusun bae lah. Lamun awewe mah dusun babalada geus ujug kan kadang anu sarua dina kasihan teh sok. Kira paham deh Bu apa yang bisa disampaikan, artinya tadi di perjalanan cerita Ibu Endah terhadap si Nina, kemudian ada beberapa tambahan terkait tahun. Kira-kira ku ibu sok alaminya eta tadi maksudnya kekerasan terhadap anak. Oh, kalau bisa Bu untuk kedepannya kurangi tingkat artinya macam tadi kekerasan di dalam rumah ya, karena itu banyak sekali mempengaruhi faktor untuk perkembangan si anak. Itu penting malin deh. Kemudian ada pertanyaan nggak Bu? Mumpung kita masih pertemuan kelompok nih di siang hari ini di dalam suasana yang sangat sejuk, kan biasanya kita di rumah, sekarang di kebun. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Bisa pada naros kan mumpung masih pada le. Abi teu ngomean HP. Nah, upaya untuk pencegahan HP berarti kan karena memang sekarang posisinya zaman modern ya Bu ya. Sok aya bahasa cenah amun teu ngomean HP sok tinggalin zaman wa. Tapi ada batasanna, yang penting kita artinya seorang ibu orang tua itu ulah sampai membiarkan melebihi waktu-waktu, karena posisi rentan perkembangan si anak di usia kecil itu 2 tahun ini nantinya mengakibatkan mata Bu. Itu udah jelas ya. Jadi jangan sampai ibaratnya si anak itu orang tua membiarkan si anak bermainan HP game nyampe 5 jam 6 jam, bahkan kan nanti adaptasi dengan tetangga atau teman sebayanya itu kurang kalau selalu dikait-kaitkan dengan HP ya. Itu tolong dikurangi karena itu salah satu non bahaya lah intinya. Nama bisa saja nanti sekolah pun tidak mau, karena dia apalagi sekarang dunia yang sangat modern wah canggihan IT-nya luar biasa. Kira-kira bagaimana? Tolong Bu ini nanti di rumah dipraktekkan, jangan artinya dipraktekkan itu yang bagus-bagusnya saja ya. Upaya untuk pencegahan anak berarti kan pencegahan apa, anak tidak mau sekolah, tolong nanti artinya dipantau teruslah setiap hari perkembangan si anak seperti apa habis sekolah. Nah itu upaya-upaya untuk artinya supaya si anak tidak mau sekolah itu seperti itu dikasih perhatian, kemudian uang jajannya ditingkatkan, yang penting kan rajin. Mungkin dari saya selaku pendamping segitu saja ya Bu ya. Mohon maaf, terima kasih atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.